Oke, kita lanjutin ya. Tadi sampai dibebaskan udah. Oh, tadi ada pertanyaan dari Mas Fadil. Kalau impornya dipretelin untuk kebutuhan pribadi, ya nggak kena. Karena itu nggak masuk tuh, ya, definisi barang mewahnya. Oke? Oke, tapi kena PPN. Begitu ya. Sip. Sebelum saya mulai ke ilustrasi, ada yang mau diobrolin teman-teman? Pak izin bertanya Pak, Gimana lagi? itu drone kena PPNBM nggak ya Pak? Kan ada drone yang harganya mahal tuh. Drone itu kan termasuk, enggak semua yang harganya mahal kena PPNBM gitu. Oke, tas, sepatu bermerek, oke, gaun bermerek, oke, nggak semua yang harganya fantastis itu masuk kategori objek PPNBM, ya. Soalnya batasannya bukan harga, tapi jenis barang tertentu yang sudah ditetapkan. Oke, jadi bukan meskipun ada apa tas seharga mobil gitu ya, maka tetap aja yang kena PPNBM ya mobil doang, tasnya enggak. Oke, kalau tadi ada drone seharga mobil misalnya, ya drone nggak masuk nih kategori yang mau kita kenakan PPNBM. Oke, karena bukan harga patokannya. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain teman-teman? Nggak ada? Oke, lanjut. Nah, sekarang ilustrasi seperti ini ya. Misalkan si importir jualan apa ya? Motor di atas 500 cc misalnya. Ada nggak ya motor sampai 900 juta? Ya anggap aja ada lah ya. Di dunia khayalan ilustrasi sini anggap aja ada. Ya. Motor 900 juta, ketika nilai impornya 900, maka dia harus bayar PPN. PPN-nya 10%-nya 90 juta, dan kena PPNBM. Nah, untuk motor di atas 500 cc, 540 juta PPNBM-nya. Oke? Maka ketika dia mengimpor, dia harus mengeluarkan uang sebesar 1,53 miliar nih, si importirnya. Ya. Oke. Terus, kalau dia mau jual, maka gimana cara hitung-hitungannya? Misalkan, si importer ini mau nyari marginnya, nyari keuntungannya, misalnya sebesar 160 juta. Oke, maka dia akan menjual harga beli ditambah PPNBM-nya, berarti 1,44 miliar, gitu ya, ditambah 160 juta. Maka kalau dia mau mendapatkan keuntungan 160 juta, maka dia harus jual 1,6 miliar. Yang mau saya perlihatkan adalah ketika dia menyusun komposisi harga pokok penjualan, dia tidak melibatkan PPN. Oke, kenapa? Karena PPN ada pengkreditan pajak masukan. Sehingga 90 juta yang keluarin di sini nggak perlu dikhawatirkan. Ya, beda sama PPNBM. Kalau PPNBM harus ikut sertakan nih di sini. Karena nggak ada mekanisme PKPM. Ketika si importir jual seharga 1,6 miliar, ingat karena semuanya adalah PKP, karena kita ngomong lagi di konteksnya PPN, maka dia harus mengut juga nih PPN 10% dari pembelinya. Oke. Oke, kalau dia udah bayar PPN 10% 90 juta ketika impor dan memungut 160 juta ketika menjual, ya, maka berapa PPN yang harus dia setor oleh si importir? Gampang ya? Berapa? 70 juta. Oke, sip. 70 juta. Oke, easy peasy. Oke, jadi dia nggak perlu mengkhawatirkan 90. Kenapa? Nanti digantiin sama yang beli. Ya, beda sama PPNBM. Ini dia jual ke distributor. Maka distributor akan berkata seperti ini. Saya beli harga 1,6 miliar sebagai distributor, saya harus bayar PPN 10%. Oke. Maka ketika beli, dia ngeluarin uang 1,76 M. Ketika distributor jual ke dealer, ya, misalnya dia mau ngambil untung 200 juta. Oke.
maka dia akan jual seharga 1,8 M. Oke, tanpa memperhitungkan PPN. PPNBM-nya nggak perlu dipungut lagi, karena PPNBM hanya dipungut 1 kali aja. Oke? Oke. Seperti kita lanjutkan prosesnya sampai ketemu si pembeli terakhir. Oke? Nah, seperti ini. Ujung-ujungnya sebenarnya nanti yang bayar PPN ya semuanya si Adi. Oke. Yang bayar PPNBM juga sebenarnya ditanggung sama si Adi juga. Karena sudah ada termasuk di harga beli harga 2 miliar tersebut. Oke. Jadi teman-teman ya. Oke, sampai ilustrasi ini ada yang mau tanyain? Pak, Nggak ada? Oh iya, Pak, boleh minta tolong diulang nggak Pak? Yang itu tadi yang keuntungan 160 juta, harga jualnya 1,6. Saya masih bingung Pak. oke, sip. Sampai sini, saya hapus dulu semuanya ya. Oke, ceritanya ada importir, ya. Dia mengimpor barang seharga 900 juta. Karena dia mengimpor, maka harus bayar PPN. Dan karena dia impor adalah barang mewah, dia juga harus bayar PPNBM. Ya. Misalnya, si importir mau dapat marginnya, mau dapat untungnya 160 juta. Oke, misalnya. Jadi angka 160 ini adalah permisalan, supaya angkanya bulat aja teman-teman. Ya. Misalnya dia mau ngambil untung 160 juta, berapa banyak sih si importir bisa atau harus menjual barang yang diimpor tadi, teman-teman? Oke. Maka dia harus juga memperhitungkan PPNBM-nya nih. Ya. Kenapa? Karena PPNBM tidak ada mekanisme PKPM. Di perusahaan terhadap PPN dan PPNBM. Oke. Kalau ngomongin PPN, maka dia nggak akan nih ada di sistem penentuan harga pokok penjualan. Kenapa? Karena PPN 90 juta ini dianggap sebagai kredit pajak. Dianggap sebagai pajak masukan. Begitu ya. Sehingga importer nggak perlu khawatir. Saya ngeluarin uang 90 juta ketika impor, nanti juga digantiin sama pembeli saya. Oke. Jadi nggak perlu perhatikan. Tapi kalau PPNBM, nah ini siapa yang mau bayarin nih? Mau nggak mau, dia ikut sertakan dalam harga pokok penjualan. Oke. Jadi kalau si importer itu maunya dapat untung 160 juta, maka dia harus jual di harga 1,6 miliar. Dapat dari mana? Harga beli 900 juta, PPNBM 540 juta. Berarti kan 1 miliar 440 juta. Oke, teman-teman ya. Supaya dia dapat keuntungan 160 juta, supaya ini angka angka dummy aja ya. Maka dia harus jual 1,6 miliar. Oke? Oke. Nah, ketika dia jual 1,6 miliar, jangan lupa si importir juga harus mengut PPN, tapi tidak PPNBM. Nah, perbedaannya lagi di situ. Ketika menjual, yang dipungut adalah PPN aja. Kenapa? Karena PPNBM hanya dipungut 1 kali aja. Oke? Siap Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sip. Oke. Yang lain teman-teman? Yang 70 tadi apa ya, Pak? 70 itu yang mana ya? Yang tadi ditulis Bapak di bawah, Pak. PPN 70. Oke. Kalau sebagai importir, ya, dia udah pernah bayar PPN 90 juta. Oke, bayar sebagai apa nih? PPN atas impor barang kena pajak. Ini dicatat sebagai pajak masukan. Gitu ya? Kan udah bayar nih. Pajak masukan merupakan PPN dibayar kepada penjual. Dalam hal ini karena penjual di luar negeri, sebagai importir, dia harus bayar PPN dulu, pajak masukan. Ketika dia menjual ke distributor seharga 1,6 miliar, maka si importir harus memungut PPN. Ya enggak? Sebesar 10%.
Sehingga 160 juta ini adalah pajak keluaran. Oke. Sehingga dari siklus ini berapa PPN yang harus disetor oleh importir setelah jual ke distributor, yaitu adalah PK dikurang PM. Berarti masih harus setor 70 juta. Kenapa cuma setor 70 juta? Karena 90-nya masuk ke kantong importir lagi. Oke, intinya importir nggak bayar PPN lah intinya. Karena dia bukan konsumen. Gitu ya. Jadi yang disetor adalah, jadi 70 ini adalah PPN yang disetor oleh importir. Kenapa? Karena dia sudah bayar PM 90 juta, dan sudah memungut PPN dari distributor sebanyak 160 juta. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Oh ya, oke. Sip. Yang lain teman-teman? Cukup? Ilustrasinya? Oke, kalau dianggap cukup saya geser. Nah, tadi kita udah lihat ada PPN tidak dikenai, barang yang tidak dikenai PPNBM. Ya. Kemudian ada PPN dibebaskan. Oke. Nah, khusus untuk tahun 2021, ini ada namanya PPN ditanggung pemerintah nih. Wah, apalagi nih namanya DTP, ditanggung pemerintah. Yang ada di sini itu adalah objek PPN, ya. Tapi karena alasan tertentu, ya, PPN-nya dibayarin dulu sama pemerintah. Seakan-akan mau ngomong seperti itu. Oke. Ini yang tadi sudah dibahas sama Mas Taufik di awal kuliah kita. Mas Taufik dan teman-teman tentunya. Ya. Kenapa harus ada PPNBM? Pertama, ini saya hanya mengulang nih apa yang sudah disampaikan tadi. Oke. Kenapa nih? Oke. Yang pertama tujuannya adalah ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ya. Tujuannya apa sih? Kenapa mesti ditingkatkan daya beli masyarakat? Kalau masyarakat beli mobil, yang punya uang gitu ya, masyarakat punya uang tadinya nahan-nahan beli mobil sehingga ekonominya macet nggak muter, sekarang mereka beli mobil. Perusahaan mobil punya uang buat gaji karyawannya, kan gitu ya? Karyawannya jadi punya uang dari gaji, karyawannya belanja, beli ke pedagang makanan punya uang bisa beli mobil lagi misalnya, muter supaya roda ekonominya berjalan. Oke, tujuannya seperti itu. Motifnya adalah motif ekonomi, bukan motif budgeter. Oke. Oke. Kemudian untuk sebagai bukti, support pemerintah terhadap industri kendaraan bermotor. Kenapa? Karena industri kendaraan bermotor ini investasinya mahal, teman-teman. Ya. Ini investornya udah keluar banyak nih. Kemudian dia juga sudah menyerap tenaga kerja kita. Oke, supaya investasi itu tetap berjalan, memastikan bahwa orang masyarakat ini punya lapangan pekerjaan di sektor kendaraan bermotor, dibuatlah insentif PPNBM. Ya, ini tadi sih udah dapat ya. Sama persis lah. Mungkin ini malah lebih singkat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Oke, berikutnya kebijakan apa aja sih ya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka insentif PPNBM. Ini peraturannya berubah-ubah seperti bagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama, di bulan Februari tanggal 26 gitu ya, keluar nih ketentuan pertama mengenai insentif di bidang PPNBM yang bilang bahwa kendaraan 4x2, artinya penggeraknya adalah penggerak 2 roda aja ya, termasuk sedan dan juga station wagon ya, yang cc-nya sampai 1.500 ya, itu akan dapat insentif PPNBM. Dengan catatan jumlah pembelian lokal adalah komponen biayanya itu 70% dari lokal. Biaya tenaga kerja, biaya fixed cost-nya, variable cost-nya segala macam itu dari lokal. Itu dapat insentif berapa? 100% untuk masa Maret Mei 2021, 50% untuk Juni sampai Agustus, dan 25% dari September sampai Desember. Oke. Tapi kemudian peraturan ini fleksibel gitu ya. Wah, ternyata COVID-nya belum selesai. Wah, ternyata insentifnya belum bisa mendongkrak penjualan mobil nih, teman-teman. Maka keluar lagi ketentuan di 1 April. Ya. Ketentuan ini menambah beberapa
persyaratan atau memperluas ya, menambah relaksasinya. Yang pertama, kendaraan 4x2-nya bukan hanya yang sampai 1.500 saja, tapi bahkan yang sampai 2.500 pun tetap dapat insentif. Berarti Innova mulai masuk. Nissan X-Trail mulai masuk. Oke, masuk nih, dapat nih insentif. Termasuk kendaraan 4-wheel drive. 4x4 itu maksudnya apa? 4-4-nya bannya muter ya, apa ya maksudnya? Semua mobil juga 4-4-nya muter, Pak. Maksud saya itu 4-4-nya punya roda penggerak. Jadi kalau terjebak di lumpur yang 4-4-nya bisa muter bareng-bareng lah. Ya gitu ya, tahu-tahu nyari aja ya, 4x4 maksudnya apa ya. Ya. Kalau saya bilang 4-4-nya muter ya semua mobil 4-4-nya muter ya. Salah. 4-4-nya bisa bergerak, punya mesin lah semua rodanya. Oke. Dengan catatan bahkan relaksasi pembelian lokalnya hanya sampai 60% aja. Ditekan lagi. Ya. Tapi dibeda-bedain insentifnya antara ketiga jenis kendaraan ini. Oke. Untuk kendaraan tipe yang paling atas itu 100% sama masih April Mei 50%, Juni sampai Agustus, PPNBM-nya 25%, September sampai Desember. Sedangkan untuk kendaraan yang lebih mahal dalam tanda kutip gitu ya, yang cc-nya lebih besar gitu ya, yang tipe kedua itu hanya 50% insentif PPNBM-nya dari April sampai Agustus, dan nanti September Desember rencananya waktu itu adalah hanya 20%, setengahnya. Sedangkan untuk 4-wheel drive yang 4WD itu lebih kecil lagi insentifnya. 25% untuk April sampai Agustus, 12,5% untuk September sampai Desember. Oke, ini di April. Oke ya, teman-teman. Habis itu di Juni keluar lagi nih ketentuan baru. Ya. Kendaraannya masih sama, tapi ditambahin waktunya. Sekarang yang tadinya cuma 50%, tambahin nih. Udah deh sampai Agustus 100%. Oke, jadi perpanjang masa insentif 100%. Kemudian baru-baru ini di 13 September berubah lagi ketentuannya, teman-teman. Ya, intinya apa? Tetap 100% sampai akhir tahun 2021 untuk kendaraan mobil tipe pertama, ya. 50% sampai akhir tahun untuk kendaraan mobil kedua, tipe kedua, dan 25% untuk kendaraan tipe ketiga. Oke, makanya kalau baca di berita PPNBM untuk apa? Avanza bebas PPNBM sampai akhir Desember. Ya ini maksudnya. Dikasih PPNBM 100% sampai akhir tahun. Soalnya saya dengar informasi desas-desus gitu ya, bahwa katanya termasuk yang ini ya, ini mau dijadiin 100% juga sampai akhir tahun. Nah, mungkin aja. Oke. Tapi belum ada kayaknya ketentuannya sampai saat ini. Oke? Oke. Sip kalau gitu. Habis materinya. Tutup, Pak. Oke, teman-teman. Oke, sampai sini mau tanyain? Sebelum kita pulang. Nah, saya save dulu ya. Teman ke 6. Oke. Dua contoh kasus yang saya sampaikan di grup WhatsApp tadi bukan tugas, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin harus kumpulin kapan. Oke. Itu akan kita bahas nanti di pertemuan hari Senin pekan depan. Oke. Untuk saya itu membantu teman-teman deh untuk persiapan UTS. Oke. Dan akan sangat membantu teman-teman juga ketika kita mulai membahas besok ya. Tapi teman-teman udah ngelihat kasusnya seperti apa. Oke. Nanti kita akan bahas per kasusnya, per transaksi, per tanggalnya itu sebenarnya diminta cuman ini PK atau PM ya, berapa ya. Dan untuk masa pajak tersebut masih ada PPN yang harus store nggak? Nah, mungkin di contoh kasus yang mana gitu saya nggak ada instruksinya. Ikutin aja instruksi yang ada di, saya lupa tuh namanya, dua-duanya kasus 1 gitu namanya kalau nggak salah ya. Tuh. Saya lupa ngasih namanya, nggak jelas. Nah, untuk yang ada contohnya, nah itu ada instruksinya tuh. Hitunglah pajak masukan atau pajak keluaran untuk setiap tanggal. Oke. Dan berapa PPN yang harus disetor kalau ada gitu ya di masa pajak tersebut. Oke. Di contoh soal yang satunya yang nggak pakai kata-kata contoh nama filenya,
itu nggak ada instruksinya, tapi instruksinya sama. Oke. Saya rasa untuk memulai pemanasan gitu ya, misalnya mau coba ngerjain di rumah, itu lebih pas mulai dari file yang nggak ada kata-kata contohnya. Oke. Silakan teman-teman ganti sendiri lah namanya lah ya. Nama bisa diganti. Kenapa? Karena di kasus 1 itu udah saya bedain tuh. Berarti ngomongin dari tanggal yang awal tuh PK dulu. Transaksi penyerahan dulu. Oke. Jadi teman-teman belum diminta untuk membedakan apakah ini PK atau PM. Tapi udah tahu nih, oh kalau PK itu yang penjualan, yang penyerahan gitu ya, yang memberikan faktur. Itu saya breakdown tuh. Yang pertama PK dulu setengahnya, kemudian habis itu baru yang PM. Jadi teman-teman sudah berkenalan dengan transaksi-transaksi yang akan dikenakan atau akan dicatat sebagai pajak keluaran, sama transaksi-transaksi yang akan dicatat sebagai pajak masukan. Buat latihan. Karena kemungkinan akan dikeluarkan di UTS, tapi ya nggak sebanyaknya transaksinya. Oke, kan katanya kalau main badminton tuh pas latihan tuh berdarah-darah gitu ya, pas main cuma keringetan doang, kan gitu harusnya. Oke, jadi ya soal di UTS ya untuk bagian transaksi mekanisme ini ya nggak sebanyak ini. Oke, cuma ini buat praktis saja. Oke, sip kalau gitu. Karena materi udah habis, teman-teman masih ada yang mau diobrolin sama saya? Pak, Nggak mau ada? nanya Pak. Oh iya, silakan. Siapa nih? Oh, Surya, kenapa, Sir? Saya Pak, di Yuk, pertemuan keempat kemarin Pak, saya ada ketinggalan. Itu yang menerbitkan nota retur kemarin siapa ya Pak? pembeli. Jadi misalnya PT Adi jual ke PT Surya, BKP senilai 100 juta misalnya. Ya, PT Surya request dong BKP dengan spek seperti ini. Terus saya selaku PKP penjual ngirim. Oke, bikin faktur, ya enggak? Sorry ya, saya gambarin ya, biar lebih kebayang. Sorry. Nah, saya lagi nih. Ini PT Adi selaku penjual. Ini PT Surya selaku pembeli. Dua-duanya PKP. Oke, saya ngirimin barang ya seharga 100 juta. Oke, PPN-nya berapa? PPN-nya 10 juta. Gitu ya. Ternyata ketika sampai gitu ya, 30% dari barang yang diterima oleh PT Surya speknya beda. Oke, maka PT Surya akan menerbitkan nota retur. Nota pengembalian. Diterbitkan ke siapa? Ke Adi, dikirimin. Bro, speknya beda. Ya, misal tertulis pengembalian atas barang ini sebanyak misalnya 30 juta, senilai 30 juta, dikembaliin. Otomatis tadi PK mencatat 10 juta, di sini nyatat PM 10 juta, ketika ada nota retur, ya, maka berarti kan PPN-nya di sini adalah 3 juta, ya. Maka ketika nota retur atau pengembalian dari PT Surya itu adalah nota retur mengembalikan barang sebanyak 30 juta, maka nanti ini akan mengurangi PM sebesar 3 juta. Di sini juga akan mengurangi PK sebesar 3 juta. Betul ya? Oke? Oh, Mbak. Sip. Nota retur yang menerbitkan adalah si pembelinya. Jadi kalau di soal misalnya kita lagi ngomongin sebagai PT Adi menerbitkan nota retur. Nah, berarti yang mengembalikan ya PT Adi. Oke. PT Adi menerima nota retur. Oh, berarti yang mengembalikan adalah customer-nya si PT Adi. Gitu ya? Nanti Pak, makasih Pak. Oke, sip. Oke. Yang lain teman-teman? Nggak ada? Oke, in case nanti di tengah jalan ketika ada waktu yang bisa diluangkan untuk baca-baca contoh kasus ini, ya tanya aja di grup, atau kau tanya langsung ke saya juga nggak masalah. Oke, nanti kita kasih clue. Gitu ya? Oke. Kalau gitu, karena teman-teman rasa sudah bisa nangkap tema PPNBM pada hari ini, karena double nih yang narasumbernya gitu ya. Di tim tadi udah ngasih tahu tentang PPNBM, saya tambahin sedikit. Itu saya rasa sudah cukup materinya, ya. Terima kasih buat partisipasi teman-teman, buat yang presentasi, buat yang nanya, gitu ya. Saya appreciate atas kontribusi kalian.
Tapi saya mau udahan dulu. Ya, kita ketemu pekan depan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih.